Hola gengs, good morning, selamat pagi, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Yeah, teman-teman, karena banyak yang mempertanyakan kenapa saya memilih One Zipresso, kenapa nggak memilih Kinu, Comandante atau Lido. Ya top 3 lah, top 3 yang memang paling orang suka beli. Biasa sih orang-orang lebih ke Command ya, harganya tuh beda-beda tipis sebenarnya, cuma nambah berapa rupiah doang ya. Cuman nah, kenapa saya pada ujungnya memilih ini, kita akan membongkar. Dan kebetulan di Indonesia udah ada distributor resminya. Saya nggak tahu resmi atau enggak ya, pokoknya distributor yang memang khusus menjual One Zipresso di Tokopedia, toko resminya atau official store-nya. Selama ini kan belinya di seller aja ya. Kayak ini saya beli di Surabaya beberapa tahun lalu, menggantikan grinder Bialetti saya. Oke, kenapa saya memilih One Zipresso ini? Kenapa nggak memilih si Comandante atau Kinu atau Lido pada zaman itu ya? Di top 3 list saya 3 brand itu. Yang pertama itu Command, yang kedua itu Kinu, yang ketiga tuh Kinu yang Simplicity ya. Dari harga waktu itu masih harganya harga 3,5 di Oten, lalu naik jadi 4. Sekarang kayaknya udah di harga 5 ya. Oten gila juga ya naikin harganya. Mungkin karena dolar semakin naik dan biaya masuk, biaya cukai dan lain-lain juga udah naik. Oke. Kondisinya kayak gitu. Jadi dengan harga 5 juta sekarang, kalau saya sih akan tetap memilih ini dibanding dengan Kinu ataupun si Comandante pun ya. Tapi banyak orang yang memang lebih suka si Comandante, katanya lebih presisi dan lain-lainnya. Kalau untuk bro lebih sweet, nggak tahu. Tapi kalau saya kan alirannya kopinya aja dulu. Tapi kalau grinder ya udahlah. Kalau kopinya udah oke, grind apapun nanti asal ditubruk harusnya dia create rasa kopi yang enak. Nah, kita kembali ke One Zipresso ini GE Plus, dan kayaknya sekarang GE Plus sudah nggak ada ya. Kalau saya lihat di Tokopedia udah nggak beredar, rata-rata udah GX, sama yang paling saya incer sekarang adalah si K Ultra. Jadi zaman dulu kalau di Tokopedia udah ada K Ultra, kayaknya saya akan beli K Ultra sih, cuman waktu itu belum ada. Jadi ini yang series paling tingginya nih pada zaman di Topet ya. Belum ada K Plus atau satu lagi apa ya, KY kayaknya ya. Oke, kenapa saya memilih ini? Pertama, ini kualitas materialnya walaupun berat, tapi kualitas materialnya cukup kokoh itu. Lalu yang paling saya suka adalah kalau si Comandante, bentar ya saya gedein. Nah, kalau Comandante itu settingannya masih di pantat, susah, ribet banget asli. Dua grinder saya yang Sumba sama si Bialetti itu settingannya di pantat sini. Ribet nggak sih gitu ya? Jadi keputusan saya kenapa memilih ini karena settingannya di sini. Bahkan yang kayak Ultra settingannya di sini. Sama Lido juga di sini kalau nggak salah. Kinu, saya lupa Kinu di sini tuh. Tapi untuk sekelas Comandante, settingan di pantat tuh buat saya agak ribet, dan dia bukan mikro. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena ini juga micro click. Ini ada di, kalau lihat kalian pertama dari tokonya, bentar ya. Pertama dari tokonya tuh sebenarnya dia ada setting. Lightingnya kayak agak, nah di tokonya kalau kalian langsung beli settingannya udah kayak gini ya ini. Jadi dia ada
mainnya ada circle, ada poin. Jadi circle 1 sampai 7, circle 0 sampai 7 gitu ya settingannya. Lalu poinnya nanti dia dihitung dari per klik. Poin tuh per klik ya. Nah, tapi saya males untuk mengapalin ini, mengapalkan si poin. Jadi saya mainnya kalau command kan, misalkan kalau ada panduan komandante klik 40 gitu atau klik 39 kan ribet ya. Yang saya suka dari ini adalah, saya nggak tahu ya, command kayaknya nggak micro klik ya, seingat saya ya. Soalnya ada temen yang pakai komandante, dia lumayan pakai extension buat klik supaya dapat mikronya. Kalau saya mainnya untuk si circle untuk si GE Plus ini, saya mainnya gini doang sih. Jadi saya main di circle, saya setting karena pernah dibersihin, jadi saya lupa settingan awal. Jadi saya settingan awal saya mentokin, settingan berikutnya saya mentokin, lalu saya mainnya gini nih. Kalau saya, teman-teman, ini buat teman-teman di luar sana yang sesama GE Plus misalkan ya, kalau hitungan saya gini, saya make it 0 dulu semuanya, termasuk si settingan awal, settingan di sininya sampai ke 0, sampai mentok. Lalu saya mainnya gini, kalau saya nggak mau ngapalin kan, misalkan saya cukup main di circle dulu aja. Circle masih nggak kebaca, nggak kelihatan, terangin dikit ya. Oke, saya mainnya di circle, hitungannya circle 1, circle 2, circle 3. Nah, kalau espresso saya itu paling mentok itu di circle 3. Oke, di circle 3. Jadi kalau saya mau mainnya untuk espresso biasa main di 2, circle 6 sampai 7, tergantung jenis bean, tergantung saya mau achieve espresso seperti apa. Jadi di sekitar 5 sampai 7 biasanya ya. Nah, the restnya biasa kalau untuk si filter saya mainnya di atas ini nih, di atas 4. Jadi biasa circle 5. Circle 5 nanti permainnya bisa circle 6, circle 5.5 atau circle 6.7 biasanya gitu ya. Atau kalau mau gila lagi saya main di circle 7 misalkan untuk mendapatkan yang coarse banget. Nah, saya nggak pernah ngapalin klik. Jadi kalau udah di circle, saya cuma ngapalin circle aja, lebih gampang kalau buat saya. Misalkan saya mau main espresso gilingannya main di medium coarse gitu ya, untuk espresso atau untuk aeropress deh. Kalau aeropress saya biasa untuk black americano gitu, saya mainin di sini nih. Circle 1, circle 2, circle 3, circle 4. Ini aeropress saya nih di circle 4. Dia create rasa yang pas lah untuk americano ala-ala. Jadi mainnya gitu. Kalau jadi kayak saya bukan main di ngapalin klik. Nah, kalau biasa kan suka bilang ya, circle 4 poin 1 2 3 4 5 6 7 8 misalkan gitu, 8. Tapi kan ribet ngapalin poin ya, ngapalin klik juga. Jadi saya mainnya gini, circle 4 misalkan ya, poin 2. Jadi di situ mainnya poin 3. Tapi kalau ada klik in between 3 dan 4, misalkan saya bilang gini, circle 4 poin 3 klik 1, klik 2, klik 3. Jadi dia selalu ada 3 klik di antara poin gitu ya, atau di antara angka. Berapa sih total total poin total klik per circle? Total klik per
per circle. Kalau di 1G Presso GL Plus itu 40. Jadi kalau kalian mau ngapalin klik kan ribet ya. Apalagi kalau kalian udah bersihin, kecuali kalian apal. Kalau saya tuh suka kalau udah bersihin saya tuh lupa setting awal ya, setting pabrik. Jadi kalau kayak gitu ya udah saya setting sendiri gitu ya untuk menghafal supaya berikutnya supaya nggak lepas kendali gitu. Saya mesti di green size berapa. Jadi sebenarnya kalau kalian udah punya alat kayak gini, ini bisa dipakai buat espresso Turkish, sangat bisa banget dibikin buat aeropress, mocha pot, drip, dan lain-lainnya, kayak chiffon atau V60, French press. Bahkan ini bisa buat si cold brew, sangat bisa banget. Jadi ini sebenarnya gilingan hand grinder palu gada teman-teman, dan kokoh banget. Jadi kalau misalkan saya mau ganti ini tuh nggak ada alasan nih, aduh gilingan udah rusak nih gitu, nggak ada alasan, ini udah lama banget. Jadi menunggu ini rusak kayaknya akan lama banget ya umurnya, kecuali misalkan bosan gitu ya. Sama lah kalau kita juga ada bosannya di dunia ini kan. Jadi ya udahlah, ada budget ya mungkin bisa ganti ke Ultra gitu ya, buat eksplorasi ya. Kalau misalkan kalian emang lahir dari kesultanan ya udah beli aja. Tapi kalau lahir dari kemiskinan ya udah satu aja ini sampai kalian merasa ya perlu ganti nih gitu, baru deh ganti gitu teman-teman. Kenapa saya memilih ini Microclick dibanding dengan si Comandante. Dan ini buat espresso. Kalau Comandante kayaknya temen ala-ala beberapa mengalami kesulitan untuk nemuin green size yang sangat pas banget, dan beberapa mengakalinya dengan micro ekstensi ya. Beberapa ya, saya juga nggak tahu karena saya bukan user Comandante, dan memang kayaknya kurang, kalau buat saya nggak menarik, kecuali dia settingannya di luar, lalu si kliknya micro, mungkin saya akan tertarik dengan Comandante ya. Dan kenapa saya nggak memilih Kino, karena Kino kayaknya modelnya terlalu dingin gitu ya. Kalau Lido tuh terlalu sangat kaku banget, bukan kaku, jadi kayak terlalu berotot gitu ya. Sementara kan kalau saya cowok imut-imut gitu, jadi perlu yang ya in between lah, sederhana, simple gitu ya. Itu teman-teman kenapa saya memilih ini. Sekarang udah nggak ada series ini kalau kalian beli di Tokopedia. Adanya K Ultra, K Plus, GX kalau nggak salah ya, series J, series K, series apa lagi ya, teman ala-ala kayaknya Pak Denny beli series apa ya, dan kayaknya dia mulai mengeksplor juga ini menggunakan Presso. Itu aja teman-teman, selesai. Dan ini bersihnya gampang, jadi kalian tinggal buka. Ini udah saya setting, jadi saya males bongkar lagi. Bersihnya gampang karena dapat si empus-empusnya ini. Biasanya saya kalau habis pakai grinder ini, lalu misalkan menggunakan bin yang berbeda, saya buka sampai gini sih teman-teman, sampai di kalau nggak saya bongkar aja deh biar kalian tahu lah ya, nggak apa-apa kok, nanti saya setting ulang. Ini udah saya bersihin kemarin nih, jadi bongkar gampang, kalian tinggal puter-puter, nggak perlu diapalin lah, toh nanti juga kalian akan setting sendiri anyway gitu kan, si ininya si mesinnya ini. Dan ya kalau green size atau semua grinder, kalau buat saya mesti kalian dial sih, jadi mesti disesuaikan dengan bin kalian, dengan alat kalian sih tepatnya. Jadi selalu saya ubah-ubah settingannya. Nah, untuk materialnya bisa kalian lihat, bentar ya. Oke, saya giniin dikit, nggak kelihatan ya, bentar ya, lighting. Nah, ini udah umur berapa ya? Ini udah lama nih umurnya, kalian bisa lihat lah. Saya belinya tahun berapa? Sebelum pandemi kayaknya ya saya beli.
jauh sebelum pandemi. Lihat deh, belum kelihatan ya, udah ada mulai greget-greget sih, tapi nggak signifikan banget ya. Ini masih tajam compare misalkan yang keramik tuh rata-rata dari Jepang tuh keramik ya. Beberapa saya kayak pernah ada Hario apa ya, mampir cuman sebentar umurnya, saya jual ke temen. Hario, saya lupa Hario apa, itu keramik, dan ini kokoh banget. Kalau keramik tuh cepat tumpul, jadi apalagi dapat bin-bin yang ini udah kelihatan ya, ini udah krepes sedikit ya, tapi ini nggak gitu mempengaruhi kualitas green size saya sih. Jadi ini digantinya adalah ketika si blade-nya ini udah mengalami kegrepesan ya. Dan kalau misalkan si officialnya itu jual blade-nya doang, ini kemungkinan ya akan ganti bagian ini juga kemungkinan ya. Kalau enggak ya ganti sepaket. Soalnya ini juga ngaruh nih, di dalam ini juga kalau udah mulai tumpul-tumpul ya mesti diganti sih. Paling itu alasannya kalau nanti mau ganti ya. Udah tumpul nih, kualitasnya udah kurang baik, baru saya ganti. Ini umur udah lama ya. Ini umur berapa ya saya beli, lupa ini. Kalian bisa lihat lah opening amatiran. Nah itu tahun berapa tuh, kayaknya sih ini udah 2 tahun lebih sih. Dan ini gilingan ini udah dihajar dengan segala jenis bin, dengan segala jenis proses bin dari berbagai negara, bin yang light rose garis keras, bin yang lunak kayak si bin dari Starbucks. Jadi ini udah segala jenis bin, jadi nggak heran kalau misalkan umurnya juga nggak sepanjang kalau kalian misalkan ngebrew sehari sekali misalkan, terus minggu sekali. Ini saya menggiling menggunakan ini sehari bisa sampai 4 kali. Bahkan kalau misalkan lagi di rumah itu pagi misalkan ada 3 orang mau ngopi, berarti saya 3 kali. Terus siang mau ada 3 lagi 3 kali, sore mau ada 3 kali, berarti total bisa saya 9 kali pakai dalam waktu sehari. Minimal itu 3 kali, minimal ya, paling minimal banget nih 3 kali. The restnya pasti akan lebih dari 3 kali. Jadi nggak heran kalau misalkan dia juga akan cepet aus sih. Apalagi kalau misalkan saya gilingnya 6 kali itu semuanya buat espresso gitu ya. Nah itu biasa akan lebih kerja keras lagi. Tapi ini saya sangat puas banget dengan si 1G Presso ini, teman-teman, gitulah. Nah kalau untuk settingannya sebentar ya. Kalau untuk settingannya saya biasa gitu. Tapi settingan saya kembalikan ke personal masing-masing ya, cocok atau enggak si settingannya dengan alat kalian. Jadi saya biasa tinggal masukin ini. Kita lihat tombol di belakangnya tuh, tombol yang ini nih ketemu yang merah gitu ya, paling itu panduannya kalau buat saya. Lalu panduan sebentar ya, ketemu tombol merah, masukin ke sini. Lalu ini make sure dipasangnya, bentar sih nggak kelihatan nih. Nah ini paling ini make sure dipasangnya pas di situ. Kalian bisa tarik segini lalu di lock. Nah ini nih yang buat setting kalian lakukan nih, supaya saya ketemu 0 ya, biasa gitu. Kita cek dulu saya ketemu nolnya di berapa. Ini kan udah mentok di 3, ini udah mentok di lubang pantat sini, udah rapet gitu ya. Memang saya selalu berangkatnya dari pantat rapet dulu nih. Mungkin teman-teman ada yang nggak berangkat dari pantat rapet, oke juga, senyamannya kalian aja sih kalau buat saya. Jadi kalau saya gini, ini kan nggak ketemu di titik 0 ya,
Jadi kemungkinan akan saya buka dulu. Kalau saya gini, saya buka dulu. Kemungkinan saya terlalu rapat, jadi saya akan coba gini, klik 1 2 3. Saya coba 3 klik dulu ya, 3 klik dari mentok. Kita lihat apakah akan saya akan ketemu di 0. Ketemunya di 9. Jadi saya buka lagi, kemungkinan terlalu dikit, jadi akan saya coba 1 klik lagi ya. Ya, 1 klik lagi, terus saya tutup lagi. Ini aja sih, cara kerjanya gampang kok. Oke, kekurangan, kebanyakan maksudnya. Coba ya, mundurin lagi. 1 2. Oke, saya mentokin lagi 1 2. Coba saya di 2 ya. 2 klik. Ya gitu aja sih settingannya. 2 klik. Jadi kalau untuk mendapatkan 0 ketemu merah itu, titik merah, saya mesti setting mentok dulu di bagian dalamnya, lalu saya tarik cuma 2 klik, selesai. Dan ini sebenarnya punya additional buat espresso. Jadi kalau buat espresso tuh buka di sini. Kalau kalian buat langsung ditaruh di mesinnya ya, bukan di mesinnya sih, bentar ya. Ini dipasang, awalnya kan gini ya. Ini dipasang. Ini biasa buat membantu menghancurkan gumpalan-gumpalan di espresso kalian sih, atau di non espresso juga bisa. Jadi bagian dalamnya akan seperti ini. Oke, jadi ketika kalian tuang ke espresso, ke basketnya, kalian buka ininya nih, set gitu ya. Nah gitu, nanti dia akan sedikit mengalami pecahan gumpalannya. Saya jarang pakai karena ribet. Aduh sorry. Cukup ya, itu dari saya. Kenapa saya memilih ini, karena banyak yang orang bertanya kenapa saya memilih One Espresso. Jadi kayaknya dibikinin video secara detail, semoga cukup membantu dan semoga cukup memberikan sudut pandang buat kalian apakah memutuskan akan mengganti grinder kalian dengan One Espresso, series One Espresso, atau kalian akan menggunakan si Lido dan lain-lainnya. Bebas. Gilingan juga subjektif, tergantung kalian sukanya material dari Jerman, Cina, Hong Kong, Korea, Jepang dan lainnya. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.